Sosok yang hitam dan mengerikan ini, dia bilang sama si Abah, "Ini punya saya." ternyata sosok siapa si Abah ini sebenarnya? Ternyata si Abah ini adalah jin muslim, jin yang berada di Gunung Salak. Terjadi ada orang yang datang ke Gunung Salak memang sengaja untuk melakukan pesugihan-pesugihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita ketemu lagi nih bersama saya di sini dan tim Malam Mencekam yang kembali akan mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Dan buat sobat Malam Mencekam sekalian, saya ucapkan terima kasih karena selama ini selalu mensupport dan mendukung kami sehingga kami bisa seperti ini. Saat ini saya berada di masih berada di wilayah Maribaya. Dan di sebelah saya ini ada pesawat yang dibuat di Indonesia itu kurang lebih tahun 1970. Dan di belakang ada pemandangan gunung berkaitan dengan cerita yang akan saya sampaikan yang dikirim oleh salah satu subscriber Malam Mencekam. Yang perlu saya sampaikan sobat Malam Mencekam sekalian, kenapa kali ini kok lain? Kali ini kita mengambil video itu di siang hari. Soalnya biasanya kita kan mengambil video itu di malam hari. Nah sekarang kenapa di siang hari? Saya mau mengajak teman-teman sekalian, sahabat Malam Mencekam, inilah bukti dari kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan keindahan-keindahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa nikmati. Anda bisa lihat di sekeliling saya, dan tepat di sebelah sana itu ada helipad. Helipad itu artinya tempat turunnya helikopter. Dan ini kita berada di ketinggian gunung, masih di wilayah Maribaya, Lembang, Jawa Barat. Oh ya, sobat Malam Mencekam sekalian, apabila Anda memiliki cerita yang horor dan mencekam, tentunya pengalaman pribadi ya, silakan Anda untuk mengirimkannya melalui email yang sudah kami siapkan. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan mengundang Anda ke studio, atau kisahnya akan kami ceritakan di channel Malam Mencekam. Nah, cerita kali ini cerita berkaitan dengan lokasi di mana kita mengambil video ini, yaitu dengan latar belakang gunung. Karena cerita kali ini adalah cerita seputar gunung, yaitu cerita pendakian yang terjadi di tahun 2017. Dan pengirim cerita ini adalah Guntur, saudara Guntur yang tinggal di Bandung. Dan gak lupa nih, saya ucapkan terima kasih buat Guntur yang sudah mengirimkan ceritanya ke Malam Mencekam. Ini ceritanya seru, dan ini pengalaman pribadi yang dialami oleh Guntur ketika dia melakukan pendakian gunung, yaitu Gunung Salak melalui jalur Cidahu. Dan kejadian ini dia lakukan ketika saat itu di tahun 2017. Bagaimana cerita yang dialami oleh Guntur ini? Guntur adalah warga Bandung yang hobinya memang mendaki. Walaupun saat ini Guntur sudah mempunyai aktivitas, yaitu bekerja setiap hari. Ya menurut dia tingkat pekerjaannya itu ya cukup menguras tenaga lah. Jadi kadang-kadang ada rasa stres, ada rasa jenuh yang dialami oleh Guntur. Nah, jalan satu-satunya untuk menghilangkan kejenuhan, untuk menghilangkan rasa stres ini, Guntur selalu melakukan pendakian gunung.
Nah, di tahun 2017 ini Guntur melakukan pendakian itu bersama temannya yang bernama Andrew. Andrew ini adalah temannya Guntur satu kerjaan yang kebetulan memiliki hobi yang sama. Jadi mereka berdua ini sepakat, Guntur sama Andrew, untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cidahu. Dan kebetulan pada saat itu memang jadwalnya adalah libur kerja. Jadi daripada di rumah mungkin ya lebih baik melakukan pendakian untuk menghilangkan stres. Dan memang ini karena hobi, ini satu-satunya cara yang dilakukan oleh Guntur untuk menghilangkan rasa kejenuhannya karena begitu stresnya pada saat mungkin dia bekerja. Dan akhirnya Guntur pun melakukan persiapan karena 2 hari setelah itu Guntur akan melakukan pendakian sesuai dengan yang dijanjikan atau dijadwalkan dengan Andrew. Guntur pun melakukan persiapan semuanya, walaupun tujuan awalnya Guntur hanya mau melakukan hiking saja. Jadi hanya tektok aja. Jadi tidak sampai camp, tidak sampai menginap atau tidak sampai camping di atas Gunung Salak. Tapi kebiasaan Guntur, siapa tahu takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diduga. Makanya walaupun tujuannya hiking, perlengkapan yang disiapkan oleh Guntur tetap mempersiapkan alat-alat camping. Ya hanya untuk jaga-jaga sajalah. Singkat cerita, 1 hari sebelum rencana keberangkatan mereka untuk mendaki Gunung Salak via Cidahu ini, ternyata Guntur mendapatkan satu informasi dari Andrew, temannya yang akan hiking sama-sama ke Gunung Salak. Kabarnya kabar kurang baik. Kenapa? Karena 1 hari sebelum keberangkatan, hari yang disepakati, Andrew mengabarkan, memberikan informasi kepada Guntur bahwa Andrew ini ternyata tidak jadi ikut hiking ke Gunung Salak. Penyebabnya adalah karena Andrew mengalami sakit. Ya apa boleh buat. Jelas Guntur tidak maksa Andrew untuk berangkat dalam kondisi sakit. Itu sangat berbahaya. Tapi persiapan sudah dilakukan, tekad sudah bulat. Mau tidak mau tetap melanjutkan rencananya untuk mendaki Gunung Salak, walaupun harus berangkat sendirian. Niatnya sudah bulat. Besok malamnya dari Bandung menuju Sukabumi dengan menggunakan bis malam. Dan sesampainya di terminal, melanjutkan ke base camp itu dengan menggunakan angkot menuju Cidahu. Dan dari Cidahu terus melanjutkan perjalanan menuju base camp dengan menggunakan jasa ojek. Nah akhirnya sampailah di base camp. Nah di base camp inilah Andrew biasa dong, walaupun sudah berulang kali sudah naik Gunung Salak, tetap mengikuti prosedur yang ada. Dia mendaftarkan diri, melapor, kemudian mengurusi administrasi dan lain sebagainya. Bahkan petugas yang ada di situ pun tetap memberikan penyuluhan atau tetap memberikan wejangan-wejangan kepada setiap pendaki yang akan menaiki Gunung Salak. Setelah melakukan registrasi dan segala macam, akhirnya tepat jam 10 pagi mulailah melakukan pendakian dari gerbang pertama dari base camp itu menuju gerbang rimba. Jadi perlu teman-teman ketahui, jalur dari base camp itu sampai ke puncak Gunung Salak itu kurang lebih 9 km. Namun petugas setempat sudah membantu memberikan sinyal, memberikan tanda setiap 100 meter itu ada tanda panah. Jadi mengarahkan, dan itu disusun dengan begitu rapihnya. Ini sangat profesional sekali sehingga menghindari jangan sampai ada pendaki-pendaki yang nyasar. Sampailah Guntur di gerbang rimba. Cukup lelah, dia beristirahat sebentar, menstabilkan kembali nafasnya dan menstabilkan kembali staminanya. Dan ketika sampai di gerbang rimba, di situ kita sudah disambut oleh plang dari besi
yang sudah terlihat karat dan tua. Dan yang lebih mengerikan lagi yang menambah seram kondisi dari gerbang rimba ini, papan pengumuman yang terbuat dari plat besi itu pun sudah kelihatannya sudah banyak ditumbuhi oleh lumut-lumut. Lalu setelah Guntur beristirahat di situ, kemudian Guntur mulai melanjutkan lagi perjalanannya. Nah, kali ini berbeda. Medannya ini berbeda. Ini sudah mulai masuk ke medan yang bertanah dan bebatuan. Dan kondisi ini kembali menantang. Karena apa? Karena jalannya mulai lebih curam lagi. Bahaya kalau licin. Dari gerbang rimba menuju pos berikutnya, yaitu pos Bajuri namanya. Dan ini cukup menantang. Sesekali Guntur sempat mau terpleset jatuh. Namun di situ ada bantuan pegangan, yaitu ranting-ranting dari pohon-pohon besar di kiri kanannya. Nah, sobat malam mencekam sekalian, akhirnya dia tiba di pos Bajuri. Dan kembali dia beristirahat. Dan kebetulan waktu itu adalah waktunya zuhur. Jadi Guntur melakukan sholat zuhur terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Namun ada satu kejadian aneh setelah Guntur sholat zuhur. Ada hal yang aneh ketika Guntur waktu itu melihat ternyata bertemu dengan satu sosok orang tua. Satu sosok terlihat seperti kakek-kakek namun masih tegap. Pakaiannya itu pakai jubah putih dan bersorban. Secara manusiawi, Guntur merasa heran kenapa di hutan seperti ini tiba-tiba ada sosok, ada orang yang bersorban putih dan terlihat bercahaya. Namun karena tidak ada rasa negatif, tidak ada rasa yang dirasakan, dia merasa saat itu sangat nyaman, maka dia berpikir positif aja. Dan akhirnya Guntur pun mengucapkan salam dan dijawab oleh kakek itu. Dan di situ dia ketemu ada simpang. Dia di situ mulai berpikir apakah mau ngambil ke kanan atau ke kiri. Sementara keinginan dia pingin sampai, bagaimana caranya dia bisa sampai ke puncak Manik namanya, di Gunung Salak. Tapi di sebelah kiri ada jalan yang justru menuju ke Kawah Ratu. Hal itu tidak dihiraukan oleh Guntur, maka dia langsung berkeinginan dan terus melanjutkan perjalanan untuk dia bisa sampai di puncak Gunung Salak. Dia berjalan, melanjutkan perjalanannya, melanjutkan pendakiannya. Namun di sini dia harus betul-betul ekstra waspada. Kenapa? Karena ternyata di hadapan dia, jalur yang ada di depannya itu tidak masuk akal. Jalur yang di depannya itu benar-benar jalur yang terjalnya itu kurang lebih hampir mendekati 90 derajat. Dan otomatis ini membuat Guntur berpikir, untung saja ada alat-alat bantu seperti ranting pohon, akar pohon yang membuat dia bisa tetap semangat untuk melakukan pendakian. Dan di tengah-tengah pada saat dia berusaha untuk melakukan pendakian ke atas dengan tebing yang curam, dibantu oleh akar-akar atau ranting-ranting pohon-pohon besar, keanehan kembali terjadi ketika yang tadinya cuaca itu begitu cerah, tiba-tiba berubah jadi mendung. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga tiba-tiba turun hujan dengan begitu derasnya. Dia bingung. Tadinya begitu cerah suasananya, tiba-tiba mendung dan turun hujan. Akhirnya dengan kondisi tanah yang licin, medan yang cukup, dia berusaha untuk mencapai ketinggian daripada pendakiannya itu dengan berpegangan kepada akar dan kepada ranting-ranting pohon. Dan di sini keanehan yang dialami oleh Guntur kembali terjadi. Ketika saat itu hujan turun yang seharusnya mengguyur dan membasahi badannya Guntur,
Tapi apa yang terjadi? Guntur merasa seolah-olah dia merasa aneh. Kenapa hujan deras tapi tidak ada satu tetes pun yang mengenai badannya? Seolah-olah dia seperti ada yang melindungi, seperti ada yang memberikan payung kepada dia. Ini keanehan yang terjadi berikutnya. Dan apa yang terjadi? Benar saja, ketika dia berusaha dengan secepat mungkin untuk naik ke atas, tiba-tiba hujan itu berhenti. Ini kenapa alasannya? Nanti akan saya sampaikan kenapa alasannya. Guntur dengan semangat dia dapat terhindar dari ujian-ujian yang dia alami pada saat pendakian. Apakah sampai di situ ujiannya Guntur? Tidak. Pada saat dia berusaha dengan susah payah untuk menaiki tebing itu, kemudian tiba-tiba dia mendengar ada suara, seperti ada suara benda berat seperti batu yang jatuh menggelundung dari atas ke bawah. Dan benar saja, 1 meter di depan dia itu ada sesuatu benda seperti batu yang jatuh menggelundung ke bawah, tepat jatuhnya 1 meter di depan dia. Langsung turun ke bawah. Tapi yang dilihat oleh Guntur itu bukan batu yang jatuh. Jelas sekali nampak oleh dia. Yang dia lihat adalah itu kepala orang yang jatuh menggelinding dari atas ke bawah. Dan dia heran, tapi Guntur yakin itu adalah kepala. Kenapa? Karena ada rambut. Dan ini sangat jauh berbeda kalau itu batu yang jatuh. Ini kepala orang yang jatuh. Bayangkan sobat malam mencekam sekalian. Ini mengerikan sekali. Dan ini adalah kejadian-kejadian rentetan, kejadian-kejadian yang dialami oleh Guntur pada saat dia melakukan pendakian sendirian ke Gunung Salak. Sebagai manusia, rasa takut Guntur pasti ada dong, benar nggak? Pasti ada. Maka apa yang dilakukan Guntur dengan kepanikan dan ketakutan yang ada, justru itu memberikan power, memberikan kekuatan kepada Guntur. Dengan cepat, dengan semangat, dia menaiki tebing itu dan akhirnya dia sampai di atas. Dengan rasa keheranan, dengan rasa ketakutan yang masih ada, kemudian dia menarik nafas dan dia mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan keselamatan. Dan perlu saudara malam cekam sekalian tahu, Guntur adalah termasuk orang yang memang taat sekali beribadah. Bahkan dalam kondisi perjalanan dari awal sampai kejadian dia ketemu dengan kepala yang menggelundung jatuh ke bawah, sebenarnya Guntur tidak lepas dari hatinya itu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat malam cekam sekalian, akhirnya setelah beristirahat, akhirnya Guntur melanjutkan perjalanan kembali sampai tiba maghrib. Sampailah dia di satu titik di mana kondisi lokasi tebingnya itu cukup curam, dan kalau di siang hari itu merupakan pemandangan yang sangat mengerikan, kecuraman daripada tebing tersebut. Indah kalau malam, tapi kalau siang kita ngeri. Sobat malam mencekam sekalian, Anda bisa bayangkan kondisi waktu itu. Apa yang ada dalam pikirannya Guntur. Kejadian tahun 2012, pesawat Sukhoi menabrak tebing di mana dia berada di situ pada saat itu, dan pemandangan jurang yang cukup mengerikan. Rasa ngeri pasti ada sebagai manusia. Akhirnya tidak lama Guntur berada di lokasi itu, kemudian dia melanjutkan perjalanannya untuk mencari satu lokasi yang tanahnya cukup landai dan bisa dia pergunakan untuk mendirikan tenda. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap. Bahkan mungkin saat itu maghrib pun sudah lewat. Dari awal memang tujuannya adalah tektok, hanya hiking saja. Namun kenapa harus mendirikan tenda? Karena dia memikirkan, terbayang kalau dia harus
pulang lagi dengan kondisi yang sudah dia alami sebelumnya di kegelapan. Akhirnya dia putuskan untuk mendirikan tenda. Dia mencari tanah yang cukup landai dan ketemulah tidak jauh dari tempat titik di mana tadi dia berdiri di tebing yang curam itu. Nah, hari itu setelah mendirikan tenda, Guntur langsung melakukan tayamum karena di sekitar situ dia tidak menemukan ada sumber air. Akhirnya dia bertayamum dan melakukan sholat isya. Dan sekaligus dia menarik sholat maghrib karena waktu itu dia tidak sempat melakukan sholat maghrib. Dengan sangat khusyuk dia melakukan ibadah sholat isyanya itu. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami satu keanehan ketika sedang sholat. Dia mendengar suara di belakang dia. Suara seperti ada orang. Ada suara gerakan orang. Dan itu bukan sedikit. Suaranya itu seperti banyak. Namun hal tersebut dia abaikan. Dan dia mencoba untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Tapi setiap gerakan yang dilakukan pada saat sholat oleh Guntur, bunyi suara di belakang itu terdengar. Sampai akhirnya di akhir sholat, ketika Guntur mengucapkan salam, dan Guntur merasa dengan kepenasarannya dia berbalik ke belakang untuk meyakinkan tadi itu suara apa. Tahu nggak sobat Malam Mencekam? Ketika Guntur melihat ke belakang mencari sumber suara tersebut, apa yang dia lihat? Tidak ada yang dia lihat. Tapi ada suara-suara yang cukup ramai, yang tadinya besar sampai mengecil dan menjauh lalu hilang. Nah, setiap pergerakan di dalam sholat yang dilakukan oleh Guntur itu pasti menimbulkan suara. Pada saat dia takbir, seperti ada suara sentuhan-sentuhan kain atau suara tangan yang beradu. Kemudian ketika dia sujud, itu suara-suara itu terdengar pada saat gerakan dalam sholat itu terjadi. Jadi seolah-olah Guntur merasa, kalau kita bayangkan nih teman-teman, sobat Malam Mencekam sekalian, ibarat kita sholat, kita jadi imam, dan di belakang itu banyak makmum. Seperti itulah kurang lebih. Dan Guntur tidak berpikir ke arah sana. Dia berpikir, ini kok aneh, kok ada suara. Tapi dia tetap berusaha untuk sholat dengan khusyuk. Sampai akhirnya ketika selesai sholat, dia berusaha untuk meyakinkan dirinya, untuk mengetahui itu suara apa. Dan ketika Guntur ngelihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Tapi justru ada suara yang begitu gemerisik, yang tadinya besar kemudian mengecil. Seolah suara itu seperti suara orang berjalan dan semakin hilang. Kembali Guntur merasa kenapa dia mengalami hal-hal yang aneh seperti ini. Padahal sebelumnya ketika dia melakukan pendakian-pendakian di Gunung Salak sebelum-sebelumnya, itu tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kali ini dia harus menerima kejadian hal-hal seperti tadi. Nah, sobat Malam Mencekam sekalian, kalau Anda ataupun saya berada di posisi itu, tidak tahu apa kita akan sekuat Guntur. Atau mungkin gak ada pilihan lain juga buat Guntur, mungkin ya. Mau turun sudah malam, dia juga tahu kalau kondisi pendakian itu, dia tahu apa yang dia alami ketika dia naik. Karena perlu sobat Malam Mencekam sekalian ketahui bahwa pendakian ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Guntur ini adalah kelima kalinya. Karena sebelumnya selama 4 kali pendakian ke Gunung Salak itu sudah dilakukannya, bahkan sampai camping. Nah, akhirnya setelah melakukan sholat isya, setelah itu baru dia masuk ke dalam tendanya, berusaha untuk tidur
berusaha untuk istirahat. Namun apa yang terjadi? Guntur sendiri merasa heran kenapa malam itu dia begitu sulit untuk memejamkan matanya. Ya udahlah, akhirnya dia putuskan. Ya, akhirnya dia keluar, dia duduk di pintu tenda itu, di pintu tenda campingnya itu dia duduk, dia menyeduh kopi, kemudian dia minum sambil merokok satu batang. Dengan santainya dia ngisap rokok tersebut, menikmati kegelapan malam di hutan sendirian, minum kopi sambil merokok. Tidak berserang lama dari situ, sobat malam mencekam sekalian. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Anda tahu nggak apa yang dilihat oleh Guntur? Dari kejauhan, tiba-tiba ada bayangan putih. Dan itu semakin dekat, dan semakin dekat. Apa yang terjadi? Sosok apa itu? Sosok itu adalah sosok kakek yang bersorban dan berjubah putih, yang waktu pada siang hari setelah dia melakukan sholat zuhur, dia ketemu dengan sosok ini. Dan malam itu, sosok itu udah berada percis di tempat di mana Guntur mendirikan tenda. Dengan manisnya, kakek yang bersorban putih dan berjubah putih itu memberikan salam kepada Guntur. Mereka seperti ngobrol biasa saja. Dan Guntur pun tentu menjawab dong. Sebagai muslim, ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita, kita wajib untuk menjawabnya. Kakek itu bilang assalamualaikum, dan Guntur menjawabnya dengan waalaikumsalam. Karena tidak ada aura-aura negatif yang dirasakan oleh Guntur, Guntur merasa santai saja. Mereka terlibat percakapan. Dan terakhir kakek itu bilang begini, "Dek, mari ikut saya," katanya. "Mau kemana, kek?" "Mari ikut dengan saya." Seperti terhipnotis, di luar kesadaran Guntur mau ikut. Akhirnya Guntur berdiri dan dia mengikuti kemana kakek tersebut berjalan. Terus dia ikutin. Tiba-tiba Guntur sudah berada di satu daerah, di satu perkampungan. Itu pemandangan-pemandangan yang cukup indah, pemandangan yang cukup tertata rapi. Dia melihat ada masjid yang cukup indah di situ, dan orang-orang yang ada di situ, yang Guntur saksikan pada saat itu orangnya tuh ramah-ramah, senyum, setiap bertemu langsung ada salam. Guntur merasa nyaman berada di situ, tapi dia nggak tahu dia berada di mana. Bahkan pada saat itu ketika Guntur berjalan melewati rumah demi rumah, bertemu dengan orang-orang, bahkan Guntur mendengar ada suara orang di salah satu rumah, ada suara orang sedang mengaji. Dan kakek tua yang bersorban putih, berjubah putih itu mengajak dan mengundang Guntur untuk mampir ngopi-ngopi di rumahnya. Akhirnya Guntur pun mengikuti ajakan kakek itu, dan Guntur mampir ke rumah kakek tersebut. Akhirnya Guntur masuk, dan Guntur merasakan suasana yang begitu nyaman di rumah kakek itu. Apalagi ketika keluar dari dalam rumah menuju ruang tamu, seorang perempuan yang cantik sekali menyuguhkan minuman untuk Guntur. Guntur sempat terkesima melihatnya, begitu tenang, damai, begitu nyaman. Apalagi ketika dia melihat anak kiai tadi, mungkin cantik, makin betah saja rasanya. Dan sobat malam mencekam sekalian, apa yang dirasakan Guntur saat itu betul-betul membuat dia merasa betah, nyaman. Akhirnya setelah ngopi-ngopi, ngobrol kesana kesini dengan kakek yang baik hati tersebut, akhirnya Guntur diajak untuk makan malam dulu. Ya mau gak mau, kebetulan memang ya lagi lapar sih, masa mau ditolak. Apalagi Guntur merasa nyaman banget di rumah itu. Dan kekaguman Guntur makin bertambah ketika tiba-tiba ada seorang anak kecil, balita ya kurang lebih sekitar 3-4 tahun di rumah itu, keluar dengan memakai jubah putih dan pakai peci putih. Ganteng sekali. Dan ini yang membuat Guntur benar-benar semakin kagum dengan keluarga kakek itu. Dan ternyata
di meja makan itu sudah menunggu istrinya kakek itu, kemudian anak gadis tadi yang ya cukup cantik, yang cocok, yang enak banget untuk dipandang. Itulah yang membuat nyaman sekali. Akhirnya mereka pun makan malam, dan terlihat dari wajah Guntur begitu happy sekali, begitu senang sekali berada di rumah kakek itu. Dan setelah makan malam, Sobat Malam Mencekam sekalian, apa yang terjadi? Kakek itu mengajak Guntur untuk keluar, untuk berjalan. Dan Anda tahu, setiap orang yang berpapasan dengan kakek itu, mereka memanggil Abah. Sungguh satu kondisi, satu keadaan yang sangat memberikan kenyamanan buat Guntur. Karena suasana yang dimana Guntur ada itu suasana benar-benar memberikan kenyamanan. Guntur itu lebih betah untuk tinggal di situ. Di tengah kenyamanan yang dirasakan oleh Guntur saat itu, tiba-tiba Guntur dan kakek itu dikagetkan dengan munculnya satu sosok yang tanpa diketahui oleh mereka itu datangnya dari mana. Jelas Guntur kaget, namun Guntur melihat kakek itu tidak merasa kaget sedikit pun. Dan Anda tahu sosok itu siapa? Sosok itu berbeda jauh, bahkan terbalik dengan kondisi daripada si Abah. Si Abah yang baik hati, berjubah putih dan bersorban putih, penuh senyum, dihargai dan dihormati oleh masyarakat di situ. Sangat berbalik dengan sosok yang muncul ini. Berpakaian hitam, tidak menunjukkan kerapihan apapun. Melihat kukunya panjang-panjang, dan melihat wajahnya, taringnya itu panjang. Sontak Guntur waktu itu merasa kaget dong, bener gak? Kaget banget. Tapi dia aneh, ketika ngelihat si Abah ini tenang aja menghadapinya. Mungkin apakah si Abah ini sering berhadapan dengan sosok ini, atau si Abah sudah kenal, sudah tahu sosok ini. Tapi bagi Guntur ini kan suatu hal yang baru. Maka jelas kalau Guntur merasa kaget dengan kejadian itu. Dan mereka terlibat satu percakapan, dan Guntur berusaha mendengar apa yang terjadi, apa yang mereka bicarakan. Sosok yang hitam dan mengerikan ini, dia bilang sama si Abah, "Ini punya saya." Namun dengan senyum, dengan kalem, si Abah menjawab, "Mane tong sok ngaganggu, ieu geus urusan urang." Tapi sosok hitam itu tidak mau menyerah. Dia berusaha untuk mengambil Guntur dari tangan si Abah. Namun Abah bukan orang bodoh dong. Dia tahu. Berarti Abah tahu banget siapa yang dihadapinya. Makanya dengan tenang. Dan apa yang terjadi? Kemenangan tetap ada di tangan si Abah. Dan sosok hitam yang berbaju hitam, berkuku panjang dan bertaring panjang itu pun akhirnya lenyap begitu saja. Ternyata sosok siapa si Abah ini sebenarnya? Ternyata si Abah ini adalah jin muslim, jin yang baik, jin yang berada di Gunung Salak. Dan yang hitam tadi, yang berbaju hitam dan bertaring, ternyata itu adalah jin kafir. Dan itu adalah jin kafir yang memang selalu pekerjaannya adalah mencelakai orang, membawa orang kepada kesesatan. Karena pernah katanya terjadi ada orang yang datang ke Gunung Salak memang sengaja untuk melakukan pesugihan-pesugihan. Itu berdasarkan cerita. Dan itu tidak disukai oleh si Abah. Jelas itu disukainya oleh jin kafir. Karena memang jin kafir tugasnya seperti itu, mencelakai umat manusia. Tapi berbeda terbalik dengan si Abah, jin muslim. Nah, menurut penuturan si Abah yang disampaikan ke Guntur, bahwa si Abah ini suka dengan dirinya si Guntur. Kenapa? Karena dari awal perjalanan pendakian si Abah sudah tahu, dan si Abah sudah mendengar bahwa setiap langkah, setiap aktivitas yang dilakukan oleh Guntur, dari mulai dia sholat, itu hal yang sangat disukai oleh si Abah. Bahkan setiap perjalanan, langkah demi langkah, si Abah mendengar
hatinya Guntur ini tidak pernah berhenti. Hatinya Guntur ini tidak pernah berhenti untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disukai oleh si Abah. Dan menurut cerita si Abah, bukan satu dua orang-orang yang pingin kaya raya dengan instan, kaya raya dengan cepat, pingin meraih dunia, menghalalkan berbagai macam cara, yang melakukan pendakian ke Gunung Salak dengan melakukan pesugihan-pesugihan. Ngeri kan? Itulah kalau manusia sudah gelap dengan dunia. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Wejangan terakhir dari si Abah ini yang paling luar biasa. Dia menambahkan nasihatnya kepada si Guntur. Dia bilang begini, tundukkan wajah kamu, tundukkan kepala kamu, bukan untuk ke hal yang lain-lain, tapi tundukkan kepala kita hanya untuk satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa kita jaga dan kita tanamkan dalam hati, insya Allah itu akan membawa kita ke dalam kebaikan kehidupan nanti kelak. Insya Allah itu bisa menjadi kendaraan yang bisa membawa kita kepada kehidupan di akhirat nanti yang lebih baik. Itu wejangan terakhir. Dan sobat Malam Cekam sekalian, Anda tahu setelah wejangan terakhir yang disampaikan oleh si Abah, lalu si Abah itu berdiri dan mengajak Guntur untuk jalan. Guntur kemudian bertanya, kita kemana lagi nih Bah? Dan si Abah menjawab, saya akan antar kamu ke tempat di mana kamu tadi ada. Dan akhirnya mereka berjalan. Si Abah dan Guntur berjalan. Tapi di sini Guntur melihat satu keanehan. Satu keanehan terjadi ketika dia mencapai ada di situ tenda yang didirikannya ternyata, dan dia melihat di depan pintu itu ternyata ada sosok dia yang sedang megang rokok. Dia kaget, loh itu tenda yang saya dirikan, itu saya sedang duduk di pintu tenda tersebut sedang memegang rokok seperti yang tadi dia lakukan. Dia tahu itu, dan dengan tiba-tiba dia seperti merasakan seperti jatuh dari ketinggian, dan akhirnya dia sadar. Ternyata dia menyadari bahwa dia memang sedang memegang rokok, dan kesadarannya kembali ke wujud aslinya daripada Guntur. Di sini Guntur mengalami pembelajaran yang sangat luar biasa. Berarti, Anda tahu nggak? Berarti pada saat kedatangan sosok si Abah setelah Guntur berusaha untuk tidur dan dia nggak bisa tidur waktu di tenda, dan kemudian ada sosok itu datang, sosok si Abah itu datang dan mengajak Guntur untuk pergi bersama si Abah. Ternyata yang mengikuti si Abah itu bukan Guntur, tapi rohnya Guntur. Jasadnya dia berada di tenda sedang megang rokok. Di situ pelajaran sangat mahal sekali dan sangat berharga sekali yang dialami oleh Guntur. Karena saking capeknya, ngantuknya, dan dia belum habis pikir memikirkan tentang kejadian yang baru saja dia alami. Tapi perasaan dia, Guntur ini merasa bahagia dan tenang. Kesimpulannya seperti itu. Dengan lelah dirasakan, akhirnya Guntur pun tertidur. Nah, singkat cerita, Guntur bangun karena dibangunkan oleh suara azan. Yang dia pun sebenarnya heran nih, suara azan dari mana. Tapi secara refleks otomatis Guntur tahu jadwalnya sholat subuh. Akhirnya dia pun terbangun, kemudian dia bertayamum, dan kemudian melakukan sholat subuh di dalam tenda. Setelah sholat subuh, seperti biasa dia berdoa dan berzikir kepada Allah. Lalu setelah itu dia mengemas-ngemasi barang, dan setelah beres semua dikemasin barangnya, dia terdiam sejenak, dia memandang sekeliling tempat dia mendirikan tenda tersebut, dan dia melihat ke kejauhan pemandangan yang begitu indah. Ini benar-benar dirasakan oleh Guntur sebagai anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan
keindahan-keindahan yang bisa dinikmati oleh umat manusia. Sobat Malam Cekam sekalian, apa hikmah di balik semua ini? Tentunya saya yakin Anda sudah bisa mengambil hikmahnya. Dan ingat, kita tidak bisa melihat yang namanya jin kafir, setan, dan segala macam. Mereka bisa aja berada di sekeliling kita. Maka seperti yang disampaikan oleh Abah, bahwa tundukan kepala, tunduknya kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari gangguan-gangguan hal-hal gaib yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan perlindungan. Semoga video ini dan kisah yang disampaikan oleh Guntur ini banyak memberikan hal positif kepada kita semua. Dan sekali lagi, ambil yang positif, buang yang negatif. Dan terima kasih untuk dukungan Anda selama ini. Semoga kisah-kisah seperti ini di channel Malam Mencekam dapat memberikan hal-hal positif kepada kita semua. Dan ingat, ketika Anda memiliki cerita pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan melalui email yang sudah kami siapkan. Jangan lupa juga untuk kunjungi channel kami, yaitu Mengulas Malam dan Melihat Malam. Terima kasih Sobat Malam Mencekam sekalian. Saya dan tim Malam Mencekam di lokasi Maribaya, seputaran Bandung, Jawa Barat. Kita menyampaikan cerita ini kepada Anda. Itu kecintaan kami kepada Anda semua. Terima kasih dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga kesehatan.